pasangan kalian WNA atau kalian baru mau nikah sama WNA. Emang hukumnya di Indonesia kayak gimana sih? Hai all, ketemu lagi sama aku Diva di channel ini. Kalau kalian baru nonton video ini di channel aku, mungkin kalian belum tahu ya kalau aku kan WNI. Aku menikah dengan WNA di Indonesia, atau bisa kita katakan mixed marriage atau pernikahan campuran. Mungkin aja kalian yang nonton video ini mau melaksanakan pernikahan campuran ataupun sudah melaksanakan pernikahan campuran. Waktu awal aku baru mau nikah sama suami WNA aku, calon ya waktu itu aku bener-bener kayak zero, nggak tahu apa-apa, mana nggak punya komunitas juga di sini kan, si bingung lah, meraba-raba. Jadi kali ini di video ini aku pengen kita itu ngebahas bareng tentang hukum terkait pernikahan campuran di Indonesia. Kayak gimana hukumnya yang ada di negara kita ini. Hukumnya ini bisa kita lihat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ini undang-undang tentang perkawinan secara umum di Indonesia guys, by the way. Dan di dalamnya itu ada pembahasan tentang perkawinan campuran. Kalau kalian pengen tahu keseluruhan isi undang-undang tentang perkawinan, kalian bisa cek sendiri UU ini. Soalnya di video ini aku cuma pengen ngebahas spesifik tentang pernikahan campurannya aja. Awalnya kan aku mikir kayak, wah ini UU udah lama banget, tahun 1974 kan. Jadi aku cek lagi tuh di website BPK. Karena di situ ada keterangannya bahwa UU ini sudah diubah dengan UU. Ya Allah, kucing apa lagi? Jadi pas aku cek di website BPK ini sudah dirubah dengan yang terbaru, yaitu UU nomor 16 tahun 2019. Tapi saat aku cek UU terbaru ini, di dalamnya itu tidak ada perubahan terkait perkawinan campuran atau mixed marriage. Jadi kita tetap bisa nge-refer atau reference ke UU yang di awal UU nomor 1 tahun 74. Warning, catatan guys, aku ini bukan expert maupun ahli, praktisi maupun mahasiswa hukum. Jadi aku tidak memiliki keahlian khusus terkait pembahasan atau penafsiran hukum di Indonesia. Tapi di sini aku lebih sebagai WNI, warga negara yang melakukan pernikahan campuran. Jadi aku pengen tahu hukumnya di Indonesia itu seperti apa. Bisa dibilang ini lebih ke platform kita ngecek bareng lah hukum tersebut. Jadi buat kalian yang kalau memang kalian ini expert di bidang hukum, silahkan feel free untuk komen di kolom komentar untuk menambahkan maupun perbaiki atau lain sebagainya. Feel free untuk komen di comment section ya. Pembahasan terkait perkawinan campuran di UU nomor 1 tahun 1974 bisa kita mulai di bagian keduanya tentang perkawinan di luar Indonesia. Ini buat perkawinan campuran atau mixed marriage yang dilaksanakannya di luar Indonesia ya. Ini dulu. Di pasal 56 ayat 1. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan undang-undang ini. Intinya sah ya, mau dilaksanakan mixed marriage-nya itu dilaksanakan di luar negeri juga sah, asalkan mengikuti hukum yang ada di negara tersebut dan juga tidak menentang hukum yang ada di Indonesia bagi WNI-nya. Hukum-hukumnya apa aja? Nah, kalian silahkan baca secara full UU ini, Undang-Undang Perkawinan. Misalkan kalian ini mau melaksanakan mixed marriage antara WNI dengan WNA Pakistan, misalkan kayak aku sama suami, dan kita mau laksanakan di Pakistan, berarti ya untuk cara, syarat melakukan pernikahannya ya ikutin hukum yang ada di Pakistan, karena kalian mau melaksanakan di Pakistan. Sama halnya kalau WNA-nya negara lain, misalkan Denmark, ikuti hukum yang ada di Denmark. Dan buat WNI-nya mengikuti tetap tidak melanggar yang ada di UU Perkawinan Indonesia. Di ayat kedua, dalam waktu 1 tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Kalian balik nih ke Indonesia, dalam kurun 1 tahun setelah kalian balik, kalian ini harus meregistrasikan pernikahan kalian di Indonesia. Jadi nggak cukup cuma terdaftar di negara si WNA tersebut atau di luar negeri, tapi didaftarkan juga di Indonesia. Biasanya sih kalau teman-teman lain itu didaftarinnya ke Disdukcapil domisili WNI-nya. Jadi kalian bisa pastikan juga ke Disdukcapil masing-masing. Lanjut di bagian ketiga tentang perkawinan campuran. Pasal 57. Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam UU ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewargaan Indonesia. Kalau yang ini, pasal ini lebih menjelaskan definisi pernikahan campuran. Di pasal 58,
bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam UU Kewarganegaraan RI yang berlaku. Awalnya waktu aku baca pasal ini kayak, hah? Berarti aku udah pernikahan campuran. Lah, berarti aku kehilangan kewarganegaraan Indonesia aku. Ya nggak gitu juga guys. Kalau kita lihat di sini kan ini dibilangnya dapat memperoleh kewarganegaraan, dapat juga kehilangan kewarganegaraan menurut cara-cara yang telah ditentukan menurut hukum yang berlaku. Ini berarti kan bukan otomatis kehilangan, maksudnya dapat, memungkinkan. Misalkan kayak ini aja, suami aku kan WNA nikah sama aku WNI dan kita di Indonesia, tinggal di Indonesia. Ya tidak otomatis suami aku jadi WNI, maksudnya dengan dia nikah sama aku, ada kemungkinan kalau dia mau jadi WNI bisa gitu loh, tapi tetap ada prosedur tersendirinya, prosedur naturalisasi atau apa namanya pewarganegaraan kalau nggak salah. Nanti kita bahas selanjutnya tentang pewarganegaraan tuh di UU lain atau tentang cara WNA menjadi WNI. Nah, ini sama halnya juga, jadi penting buat kita ngecek peraturan di negara si WNA tersebut. Apakah dengan menikah dengan dia, apa kita si pasangannya ini otomatis kehilangan kewarganegaraan kita? Efeknya pernikahan campuran di hukum negara WNA tersebut itu efeknya seperti apa? Karena kan tiap negara beda-beda. Jadi maksudnya di sini kayak ada kemungkinan itu loh, bisa mendapat kewarganegaraan, bisa kehilangan, juga tergantung hukum negaranya tersebut. Tapi untuk detail ini, untuk lebih paham nanti kita coba bahas di pas ngebahas undang-undang kewarganegaraan ya. Itu tuh kalau nggak salah kemarin aku cek di UU nomor 12 tahun 2006. Pasal 59 di ayat 1. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata. Lagi-lagi ya catatan, aku bukan ahli hukum, jadi aku nggak bakal bahas di sini tentang hukum publik, hukum perdata. Yang aku mau pahami di sini intinya hukum itu mengikuti kewarganegaraan seseorang. Dengan kita menikah dengan WNA di Indonesia misalkan, WNA ini setelah mengikuti prosedur jadi WNI. Ya udah, berarti hukum yang berlaku buat dia itu di mana dia ini sebagai WNI. Dia tidak diperlakukan sebagai WNA lagi. Jadi nggak lagi tuh diatur sama hukum imigrasi yang harus punya izin tinggal, ITK, ITAS, ITAP kayak gitu. Udah ya kayak WNI lainnya. Di ayat 2-nya, perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut UU perkawinan ini. Oke. Lanjut pasal 60 ayat 1. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. Intinya syarat pernikahan campuran harus terpenuhi sebelum melaksanakan. Ayat 2, untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut yang tadi di ayat 1 sudah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. Ya, intinya ini dari pihak administrasi pemerintahan ya, yang harus ngecek bahwa syarat-syarat kita terpenuhi dan ada surat keterangannya. Kalau pengalaman aku sih melaksanakan pernikahan campuran di Indonesia itu lebih ke, kalau kita melakukan pernikahan itu kan didaftarin ke KUA ya, kalau kita sama muslim misalkan atau sesama keyakinan. Itu ya surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. Mungkin bisa jadi yang dimaksud adalah pas di KUA kan, pas kita daftar dicek tuh ini sudah dipenuhi dan itu dikembalikan ke kita kayak gitu. Coba nanti aku kasih lihat di sini. Tapi kalau kalian pengen tahu jelasnya prosedur menjalankan pernikahan campuran di Indonesia, aku udah pernah bikin video sebelumnya, bisa kalian cek ya. Lanjut ayat 3. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan, maka atas permintaan yang berkepentingan, kita nih, pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara, serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. Yang aku pahami di sini, jadi kalau misalkan kita ditolak nih, padahal kita persyaratan kita udah terpenuhi, tapi kata yang bersangkutan, yang administrasi, oh ini tidak memenuhi gitu, padahal katakan udah dipenuhi, kita ini bisa meminta pengadilan untuk memutuskan hal tersebut secara tidak beracara. Maksudnya kalau aku searching sih tidak beracara itu maksudnya jadi tanpa sidang panjang, tanpa pemeriksaan saksi kayak perkara-perkara gitu, terus prosesnya lebih cepat dan administratif.
Juga tidak boleh dimintakan banding kan tadi. Jadi kalau nanti pengadilan udah mutusin ya nggak ada tuh ngajuin banding. Intinya itu final. Ayat 4. Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut tadi di ayat 3. Jadi kalau kita sudah ngajuin ke pengadilan dan kata pengadilan penolakan oleh yang pejabat ini nih tidak beralasan nih, nggak benar, ya udah hasil itu bisa kita gunakan untuk lanjutin ngurus pernikahan campuran. Tapi semoga aja sih nggak sampai begitu ya guys, karena pengalaman aku sih ya selama emang kalian memenuhi persyaratan nggak dihalangi. Lanjut. Ayat 5, surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak punya kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 bulan sesudah keterangan itu diberikan. Jadi pastikan setelah itu terbit digunakan dalam 6 bulan ke depan. Pasal 61 ayat 1 dulu. Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Oke. Di Sdukcapil atau KUA kayak gitu kan. Kedua, barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam pasal 60 ayat 4 UU ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan. Ketiga, ayat 3. Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan dihukum jabatan. Ya, intinya mah ini hukuman kalau tidak memenuhi persyaratan atau melanggar ketentuan gitu ya. Oke, terakhir nih guys, pasal 62. Dalam perkawinan campuran, kedudukan anak diatur sesuai dengan pasal 59 ayat 1 UU ini. Dulu, pasal 59 ayat 1 apa tadi ya? Kita lihat. Bahwa kewarganegaraan yang diperoleh itu menentukan hukum yang berlaku. Oke. Jadi ini kan dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur. Oke. Ini sih kontekstual lagi ya guys. Misalkan kalian ini pasangan dari perkawinan campuran, terus kalian punya anak. Hukum di Indonesia ini, kalau anak lahir dari perkawinan campuran, dari dia masih kecil baru lahir sampai dia itu 18 tahun atau dia belum menikah gitu ya, tapi maksimal secara umum 18 tahun. Di sini mereka bisa punya kewarganegaraan ganda, ya kan? Tapi nanti kalau udah umur 18 tahun sampai maksimal 21 tahun mereka harus milih mau jadi WNI apa WNA. Nah itu kan nanti mempengaruhi ya hukum yang berlaku ke anak-anak ini. Kalau mereka milih jadi WNI itu ya mereka diperlakukan sebagai WNI, hukum-hukum yang berlaku WNI. Kalau dia WNA sama seperti itu. Gitu aja guys. Kalau kalian pengen tahu tentang proses pernikahan campuran, aku udah pernah bahas sebelumnya, bisa cek playlist khususnya juga. Selain itu juga kita bahas tentang visa, izin tinggal WNA di channel ini, jadi bisa kalian cek. Dan buat kalian juga yang misalkan pengen tanya-tanya lebih lanjut, konsultasi, kita ada online platform namanya Diva Consult. Jadi kalian bisa kontak kita di situ. Oke, kita ketemu lagi next time. Bye bye.